Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Nowo. Di sini kami eh, sekelompok ingin menjelaskan tentang apa itu Gen Framework. Untuk kelompok kami, yang pertama ada saya, Wimbo Sedayu, dengan NPM 043. Kemudian ada Aldi Masudan dengan NPM 078. Kemudian ada Dava Sukma Wibawa dengan NPM 098. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan apa itu Zen Framework. Zen Framework adalah framework aplikasi web open source yang ditulis dalam bahasa PHP. Framework ini berorientasi objek dan dibuat untuk membantu pengembang membangun aplikasi web yang berskala besar dan kompleks dengan lebih efisien. Keunggulan utama Zen Framework terletak pada konsepnya sebagai komponen library. Artinya, kita tidak dipaksa mengikuti satu pola kerja yang kaku. Kita bebas memilih hanya komponen yang kita butuhkan. Selain itu, Zen Framework ini mengutamakan kode teruji, dapat digunakan kembali dan sesuai praktik terbaik dalam rekayasa perangkat lunak. Untuk selanjutnya, yaitu evolusi Zen Framework. Perjalanan Zen Framework dimulai dari Zen Engine yang dibuat oleh Andy Goodmans dan Zev Suraski pada tahun 1999. Ini menjadi dasar bagi PHP modern. Pada tahun 2006, lahirlah Zen Framework 1 yang memperkenalkan pendekatan komponen dan desain berorientasi objek ke dunia PHP. Kemudian pada tahun 2012, Zen Framework 2 hadir dengan perubahan besar, dukungan komposer, penerapan standar PSR, serta arsitektur berbasis event. Pada tahun 2016, versi 3 dirilis, membawa performa lebih baik dan pemisahan komponen menjadi pekat yang lebih modular, serta middleware Zen XPerf tahun 2019 menjadi titik paling penting ketika proyek ini diserahkan ke Linux Foundation dan berganti nama menjadi Laminas Project yang kini dikelola komunitas. Untuk filosofi desain Zen Framework atau Liminas adalah eh, dasarnya adalah fleksibilitas. Pengembang pengembang besar menggunakan semua arsitektur MVC atau hanya komponen-komponen tertentu. Setiap komponen dibuat independen satu sama lain, sehingga tidak saling bergantung secara berlebihan. Semua fitur ditulis dengan prinsip Object-Oriented Programming dan mengacu pada prinsip solid yang menjadikan kode lebih bersih dan mudah dipelihara. Yen Framework juga berkomitmen pada standar PSR sehingga sangat mudah diintegrasikan dengan sistem lain. Untuk arsitektur inti MVG, Zen Framework menggunakan pola desain model View Controller atau MVC. Model bertugas mengelola data dan logika bisnis. View bertanggung jawab menampilkan data kepada pengguna dan controller mengatur alur antara keduanya. Dengan pengembangan ini, kode menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan secara tim, dan lebih mudah diuji. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Aldi. Saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Aldi Masdan Asyari, NPM 52303111078.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang Zen Framework. Implementasi NVC di Laminas. Model menggunakan Laminas DB atau Doctrine. Model ini mewakili data logika bisnis aplikasi kita di Laminas. Untuk berinteraksi dengan database, kita umumnya menggunakan komponen Laminas DB yang menyediakan pola seperti table gateway, atau kita juga mengintegrasikan dengan ORM yang lebih lengkap seperti Doctrine. Yang kedua, view template HTML dengan view helper. View adalah lapisan presentasi, yaitu apa yang dilihat oleh pengguna. Laminas menggunakan file template berinteraksi HTML yang pada dasarnya adalah file HTML yang bisa disisipi kode PHP. Untuk mempermudah pembuatan tampilan, kita dibantu oleh view helper, yaitu fungsi-fungsi kecil untuk tugas-tugas seperti rendering, from, atau membuat URL. Yang ketiga, controller memproses request dan menghasilkan view model. Controller bertindak sebagai perantara, tugasnya adalah menerima request dari pengguna, berkomunikasi dengan model untuk mengambil atau memanipulasi data, dan kemudian mengemas data tersebut ke dalam sebuah view model. View model inilah yang nantinya akan dilempar ke view untuk ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, alur kerja aplikasi. Pertama, front controller, indeks PHP sebagai pintu utama. Semuanya dimulai dari front controller. Ini adalah pola desain di mana semua permintaan request yang masuk ke aplikasi kita akan diarahkan ke suatu file tunggal, yaitu indeks PHP. File ini bertindak sebagai pintu atau gerbang utama. Setelah request masuk ke indeks PHP, aplikasi akan melalui beberapa tahapan ini. Yang pertama, bootstrap. Ini adalah proses inisialisasi aplikasi di mana konfigurasi dimuat, service-service penting disiapkan. Yang kedua, routing. Sistem akan melihat URL diminta oleh pengguna dan mencocokkannya dengan route yang telah kita definisikan. Proses ini menentukan controller dan action mana yang harus dijalankan. Yang ketiga, dispatch. Setelah route ditemukan, maka aplikasi akan mendispatch atau menjalankan controller dan action yang sesuai. Selanjutnya, render. Controller akan mengembalikan view model yang kemudian akan dirender oleh lapisan view menjadi halaman HTML utuh. Dan yang terakhir, response. Terakhir, halaman HTML yang sudah jadi tersebut dikirimkan kembali oleh browser pengguna sebagai respons atau tanggapan. Selanjutnya, komponen fundamental. Laminas MVC mengatur siklus aplikasi. Ini adalah komponen inti yang mengikat semuanya. Dialah yang mengatur seluruh siklus hidup aplikasi MVC, mulai dari bootstrap hingga ke render response. Yang kedua, Laminas router mencocokkan URL dengan controller. Komponen ini yang bertugas menangani bagian routing yang kita bahas tadi. Fungsinya adalah mencocokkan URL yang masuk dengan konfigurasi root untuk menentukan controller mana yang harus dipanggil. Yang ketiga, Laminas Service Manager Dependency Injection. Ini adalah jantung dari aplikasi Laminas. Ia adalah sebuah dependency injection container. Sederhananya, komponen ini mengelola semua service atau objek penting, seperti koneksi database, router, dan lain-lain, dan menyuntikkan ke kelas-kelas yang membutuhkan. Ini membuat kode kita lebih fleksibel dan mudah diuji. Selanjutnya, Laminas Event Manager, komunikasi antar komponen. Komponen ini menyediakan pola event driven. Ini memungkinkan berbagai komponen aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain secara tidak langsung. Misalnya, satu komponen bisa memicu sebuah event. Contoh, user baru mendaftar. Dan komponen lain bisa mendengarkan event tersebut melakukan sesuatu. Contoh, kirim email selamat datang. Selanjutnya, komponen fundamental 2. Laminas DB akses database dengan table gateway. Ini adalah komponen utama untuk berinteraksi dengan database. Salah satu fitur utamanya adalah implementasi pola table gateway yang menyediakan cara terstruktur dan object-oriented untuk mengakses tabel database. Ini menyederhanakan operasi-operasi umum seperti select, insert, update, dan delete. Selanjutnya, Laminas Form. Komponen ini sangat membantu kita dalam membangun form HTML. Ia tidak hanya membantu elemen-elemen form seperti input text, tombol, dan lain-lain, tapi juga mengurus hal seperti validasi data,
seperti memastikan data yang diinput pengguna sesuai aturan dan perlindungan CSRF. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Oke, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dava Sukma dengan NPM 523 03 11 098. Nah, Lamina sendiri dalam konsep tingkat lanjut, dalam konsep tingkat lanjut, Lamina sendiri mendukung modularitas pada Laminas Module Manager, sehingga aplikasi besar dapat dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil atau yang terpisah. Contohnya seperti modul produk, modul pembayaran, dan pada dalam aplikasi e-commerce. Untuk keamanan sendiri, Laminas menyediakan Laminas Authentication untuk proses login dan Laminas Permission ACL untuk mengatur hak akses berdasarkan peran dan resource. Nah, terdapat beberapa lapisan presentasi atau view layer pada Laminas. Yang pertama, file PHTML dengan developer, layout sebagai template utama, dan partial template untuk tampilan berulang. Bagian view di Laminas menggunakan file PHTML, sehingga pengembangan bisa menggunakan semua PHP. Nah, Laminas menyediakan berbagai view helper seperti URL, from raw, head title, dan escape HTML untuk mempercepat pembuatan tampilan dan meningkatkan keamanan. Layout berfungsi sebagai template utama yang membungkus semua halaman. Sementara itu, template parsial memungkinkan penggunaan berulang pada tampilan yang kecil di beberapa halaman yang berbeda. Nah, membangun API dengan Mezio. Mezio sendiri adalah micro framework dari Laminas yang berbasis middleware. Nah, framework ini mengikuti standar PSR 7 dan PSR 15 sehingga memudahkan pengembangan API yang ringan, cepat, dan modern. Penggunaan Laminas MVC untuk aplikasi monolitik besar dengan UI dan kompleks, dan gunakan Mezio untuk API RESTful atau arsitektur microservice yang lebih sederhana. Oke, pengujian dan kualitas kode. Ada beberapa prosedur dalam pengujian dan kualitas kode di sini, yaitu yang pertama dukungan unit dan integration test Laminas atau yang kita kenal sebagai Laminas test. Lalu yang kedua ikuti standar PSR 12. Yang terakhir adalah analisis statis dengan PHP stand atau PSAM, PSAM. Nah, Lamina sendiri sangat mendukung pengujian. Dengan Laminas test, kita bisa melakukan unit testing dan integration testing dengan mudah menggunakan PHP unit. Arsitekturnya yang loosely coupled memudahkan pengguna untuk mock dan pengujian. Untuk kualitas kode, Laminas mengikuti standar PSR 12 yang saya sebutkan tadi. Kita harus mengikuti prosedur-prosedur dalam pengujian dan kualitas kode. Salah satunya yaitu ikuti standar PSR 12. Nah, lalu yang terakhir adalah analisis statis dengan alat seperti PHP stand atau PSOund untuk membantu menemukan bug sejak awal sebelum masuk ke produksi. Nah, jadi kesimpulannya adalah Zen Framework atau Laminas Project adalah framework yang sangat cocok untuk aplikasi berskala besar
Menawarkan fleksibilitas tinggi, keamanan yang kuat, dan kepatuhan terhadap standar industri. Meskipun kurva belajarnya cukup menantang, framework ini memberikan kontrol penuh bagi pengembang sebenarnya. Karena sifatnya modular dan standar, Laminas sering menjadi pilihan tepat untuk proyek jangka panjang yang membutuhkan stabilitas dan skalabilitas tinggi. Baik, segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Eh, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.